Guys, ada yang seru nih guys ya, ada seru. Ada ya berita yang seru, gue baru dapat kemarin tanggal 1 Februari ya. Ada berita di mana nih, Daily Trend. Berita menarik judulnya pemeriksa pajak diduga memaksa WP mengakui keuntungan yang tidak seharusnya. Kanwil DJP Jawa Timur 3 tak bersuara. Waduh, ini gimana nih maksudnya? Oke teman-teman, gue langsung share ya, gue langsung share supaya lu tahu teman-teman ya. Ini gue hanya bacain berita loh guys ya, bukannya bukannya apa ya, gue hanya bacain berita nih ya. Pemeriksa pajak diduga paksa WP akui keuntungan yang tidak seharusnya. Kanwil DJP Jawa Timur 3 tak bersuara. Waduh, luar biasa apa ini? Mari kita baca. Terbongkarnya kasus manipulasi pajak yang dilakukan oleh oknum Bapak Rafael Alun ya, yang sudah dipenjara, membuat DJP berbenah, terutama dalam upaya mencegah agar kasus seperti Rafael Alun tidak terjadi lagi. Lantas, apakah benar DJP telah berubah? Dilansir dari kanal YouTube Metro TV, aduh, seorang pegawai pajak membeberkan modus operandi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Ini yang mana ya? Nanti gue cari deh YouTube-nya Metro TV yang mana nih ya? Pegawai pajak membeberkan modus operandi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Dia mengatakan bahwa angka pajak yang digelontorkan kepada WP adalah angka sulapan. Buset, memangnya pesulap lu bikin angka sulapan? Dengan kata lain, itu hanyalah angka asumtif dari oknum pemeriksa. Ya ini hal yang biasa teman-teman ya. Gua kan, konsultan pajak ya, gua sudah biasa mengalami ini ya. Jadi, sudah hal yang biasa di mana ini oknum teman-teman, oknum ya, nggak semua ya. Oknum pemeriksa pajak memberikan angka yang fantastis, yang luar biasa, yang extraordinary, yang bikin WP itu langsung down, langsung kaget, langsung syok gitu ya. Gara-gara WP syok akhirnya terjadilah itu teman-teman ya. Makanya Rafael Alun bisa 150 M kekayaannya. Meita, nama samaran ya, Ibu Meta, seorang manajer keuangan di salah satu perusahaan IT di Kota Malang. Oh, Malang! Apa kabar Malang? Luar biasa Malang ya. Eee, Gimana nih Pak Surya Utomo, Malang? Aduh. Mengungkapkan kejadian serupa yang dialaminya. Menurutnya, pihak petugas pemeriksa pajak acap kali memunculkan angka-angka yang tidak masuk akal dalam hasil perhitungan pajak. Memanglah si oknum. Memang betul teman-teman, ini betul ya. Jadi kadang-kadang pemeriksa pajak tuh nggak pakai otak kali ya. Angka itu terlalu fantastis, terlalu besar. Sehingga wajib pajak itu, wajib pajak cuma ada 2 pilihan kan, mau lawan ke pengadilan atau mau negosiasi bawah tangan alias korupsi gitu kan. Kalau mau lawan ke pengadilan, resikonya adalah yang lu harusnya bayar ditambah 30% kalau lu kalah di pengadilan, ya kan? Kalau lu korupsi, yang harusnya lu bayar sekian menurut si oknum, bisa turun jadi 30%. Mending gua korupsi aja, kan begitu logikanya dong. Ini oknum teman-teman ya. Ini terjadi saat, diperiksa dan didatangi oleh petugas pemeriksa pajak dari Kanwil DJP Jakarta Timur 3. Waduh, ini kata dia teman-teman ya, bukan gua yang nuduh ya. Ya memang kita mengalami hal yang pahit ketika berhadapan dengan petugas pajak, di mana seolah pegawai pajak bekerja tanpa rule aturannya, dan tiba-tiba muncul angka-angka ajaib yang sulap itu ya dalam pemeriksaan yang dilakukan di perusahaan kami. Memang gila itu oknum. Hal ini berdampak pada besarnya beban pajak yang harus kami bayar. Bahkan lebih parah lagi, kami seolah-olah harus mengakui pendapatan keuntungan sedikitnya 70%. Tentu ini tidak masuk akal. Gua juga sudah sering mengalami hal seperti ini teman-teman ya. Jadi, lu usaha apa nih? Lu dagang baju nih, dia langsung tembak lu 30%. Dia mungkin bisnisnya jasa kali ya. Kalau lu bisnis jasa, langsung dia tembak 70%. Kalau kita tanya, "Dasar hukum lu apa ngomong 70%?" "Ai, gitu teman-teman ya. Kalau kita tanya, "Bagaimana perhitungan Bapak sehingga kami dinyatakan punya keuntungan 70%?" Jawabannya, gitu teman-teman ya. Gitu ya guys. Jadi memang gila ini oknum teman-teman ya. Kenapa mereka berani begitu? Karena tidak ada sanksinya guys. Kalau dibikin angka yang sulap-menyulap begitu, kalau salah nggak ada sanksinya bagi mereka, gitu loh. Sedangkan si wajib pajak itu berada di bawah tekanan. Wajib pajak ini kan cuma ada solusinya adalah menggugat ke pengadilan pajak. Ketika dia gugat ke pengadilan pajak, dia bisa mengalami denda plus 30% dari angka ini, gitu loh. Jadi mendingan gua korupsi aja, mending gua negosiasi aja, cuma bayar 30% dari angka yang dia hitung. Hidup gua tenang, kasus gua beres, gua dapat teman baru, si oknum gitu kan. Bukan begitu, guys, ya. Kalau Anda jadi WP gimana, guys?
Mending lu memperjuangkan sesuatu yang tidak pasti ke pengadilan, yang bermiliar-miliar, dengan risiko tambah denda lagi, atau lu kasih dia duit aja, kita bagi. Gimana, guys? Ya, kalau gua jadi WP sih, gua gua nanti deh ya, gua nggak ngomong di sini lah ya, nanti gua dibilang koruptor lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi secara logika aja ini udah susah teman-teman ya. Orang dipaksa mengakui keuntungan 70%. Dasar hukumnya apa? Dasar perhitungannya apa? Lu mesti menjelaskan kepada wajib pajak ya. Inilah masalahnya, si oknum ini tidak punya sanksi apabila dia menjelaskan sesuatu yang salah. Apabila dia menembak sesuatu angka yang salah, yang ngaco, nggak ada sanksinya. Itu cilakanya negara Wakanda, Bos. Dia juga menjelaskan keheranannya ketika keuntungan yang harus diakui itu. Pasalnya, Ibu Meta ini pernah meminta rincian perhitungan dari oknum pemeriksa. Oke, bagus dong ya. Wajib pajak harus minta teman-teman ya. Kalau lu wajib pajak ditekan atau dikasih data aneh dari petugas pajak atau pemeriksa pajak, lu harus menanyakan rinciannya mana Pak? Bapak mengatakan gue untung 70%, rinciannya mana Pak? Dasar hukumnya apa Pak? Bagaimana cara kertas kerjanya, cara Bapak hitungnya bagaimana? Harus jelas dan detail dan rinci. Kalau nggak ada, itu omong kosong, itu angka sulapan. Lu mau maksa gua korupsi sama lu? Ngomongnya di depan gitu kan, nggak usah basa-basi. Bercanda guys ya, bercanda. Komedi dikit lah guys hidup ini ya. Alih-alih mendapatkan dasar pembuktian, dia justru mendapatkan jawaban yang ambigu. Namun, inilah fakta yang acap kali terjadi ya, sehingga perusahaan-perusahaan seperti kami ini terkesan ditekan oleh oknum pemeriksa pajak. Bukan terkesan, memang lu sedang ditekan bos, ya ibu. Memang Anda sedang ditekan ya, Anda harus rekam ya. Ibu dan bapak, teman-teman dimanapun Anda berada, kalau lu ketemu oknum pemeriksa pajak, Anda wajib merekam guys. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, supaya kalau dia profesional, terlihat dengan jelas dia profesional. Supaya kalau dia brengsek, juga terlihat dengan jelas dia brengsek gitu guys ya. Nah, untuk mengakui hal-hal yang bukan angka dari keuntungan kami. Padahal, dalam laporan transaksi keuangan yang kami serahkan, semuanya valid dan bisa dibuktikan. Luar biasa ini oknum. Hingga saat ini, Ibu Meta masih terus berusaha mencari keadilan. Dia membeberkan bahwa berbagai upaya juga ditempuh, di antaranya gugatan di pengadilan pajak. Benar ya, benar teman-teman ya. Jadi, kita sebagai warga negara ya, nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Kalau lu tidak mau koruptor, kalau lu nggak mau korupsi, lu cuma punya dua dua opsi. Opsi pertama adalah gugatan ke pengadilan pajak, opsi kedua adalah memviralkan. Kayak gue ini nih ya, kayak gue, kita viralkan aja ke masyarakat ya. Karena apa? Di negeri Wakanda itu no viral, no justice, teman-teman ya. Kalau nggak viral, sulit dapatin justice gitu, guys ya. Jadi, kita harus gugatin ke pengadilan sesuai dengan tata cara yang sudah berlaku ya, sesuai dengan yang sudah disediakan oleh negara, guys, oke? Negara kasih kita jalan untuk menggugat, ya udah kita gugat, ya. Gunakan upaya hukum yang benar, tetapi kita juga boleh dong memviralkan, karena kita kan warga negara ya. Kita ini yang punya negara, guys. Yang punya negara ini bukan si oknum ya, yang punya negara ini adalah kita semua, oke, guys? Nah, oh dia juga laporan ke ombudsman, luar biasa ya, nanti kita ke ombudsman. Pengaduan ke Komisi Pengawas Perpajakan ya, Komwasjak yang nggak jelas itu, hingga gugatan di Pengadilan Tun ya, Pengadilan Tun. Oke, bagus ya teman-teman ya. Jadi Ibu Meta ini sudah betul. Dia menggugat ke pengadilan, mengadukan dan gugatan ke Petun ini sudah betul, ini sudah benar. Dan dia juga masukin ke media, ini sudah betul ya teman-teman ya. Media adalah tempat negara demokrasi itu untuk menyebarkan kebenaran, gitu guys ya, dan untuk memperjuangkan keadilan juga ya melalui media. Kalau tidak ada media, cilaka negara ini guys ya. Kalau media dibeli sama si oknum pajak, cilaka negara ini guys ya. Sehingga yang tertulis di berita adalah bukan sesuatu yang betul, tetapi sesuatu yang diinginkan oleh penguasa. Kita tidak mau seperti itu guys ya. Oke. Harapannya tentu mendapatkan keadilan. Indonesia negara hukum, betul ya. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 ya, Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Kami percaya itu dan semoga ke depannya ini tidak terjadi lagi ya, pungkasnya Ibu Meta. Oke, gitu teman-teman, sudah betul ya, Ibu Meta sudah betul, sungguh suatu tindakan yang benar teman-teman ya. Kita teman-teman ya, ketika kita berada di negeri Wakanda, ketika lu mengalami masalah-masalah oknum seperti ini ya, lu cuma punya 2 solusi guys. Solusi pertama adalah lu bernegosiasi alias lu kasih dia duit. Solusi kedua adalah lu berjuang, tidak cengeng, tidak nangis, berjuang mencari keadilan melalui jalur upaya hukum yang benar, yang sudah disediakan oleh negara, plus diviralkan.
Oke, plus diviralkan. Kenapa? No viral, no justice di negeri Wakanda forever. Oke guys ya, jadi Ibu Meta sudah betul dan teman-teman juga bisa melakukan ini teman-teman ya. Kalau negara kita ini terus dikit-dikit kita negosiasi, dikit-dikit kita korupsi, ya nanti kita mau mewariskan negara ini gimana kepada anak cucu kita gitu guys ya. Jadi kalau bisa ya kita hindarilah hal-hal seperti itu guys ya. Kita harus mencari keadilan dengan jalur yang betul, dengan jalur yang sudah disediakan oleh negara dan melalui pengadilan dan kita juga harus memviralkan ya supaya masyarakat juga tahu, karena masyarakat adalah orang-orang yang memiliki negeri ini. Oke guys, oke sampai jumpa, semoga terbantu semuanya.